Kerajaan Luwu sendiri memang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan juga merupakan yang tertua di Sulawesi. Tentunya, dalam sejarah panjang kedatuan Luwu ini, tersimpan banyak sekali cerita yang sangat menarik untuk kita telusuri. Di antara sekian banyak cerita-cerita tersebut, sebagian pula ada yang bersifat mistis. Salah satunya adalah makhluk misterius bernama Dodo ini. Jadi, apa sebenarnya Dodo ini? Kabarnya, Dodo adalah makhluk gaib yang selalu hadir di pemakaman Datuk Luwu dengan tujuan untuk mengusir arwah, roh-roh jahat yang ada di sana, serta menjadi simbol penolak bala. Menurut Musli Anwar, seorang pemerhati budaya Luwu, beliau mengatakan bahwa Dodo ini hanya muncul setiap kali ada Datuk Luwu yang mangkat. Dodo sendiri akan selalu dihadirkan pada saat itu. Namun menghadirkannya ternyata lumayan sulit, karena tidak serta-merta ketika makhluk ini hendak dihadirkan, maka dia akan langsung hadir. Adapun yang menjadikannya rumit adalah karena keluarga yang memegang atau menjaga setiap anggota tubuh Dodo ini berbeda-beda. Jadi, misalnya, keluarga A diberikan tugas untuk menjaga bagian topengnya. Kemudian, keluarga B diberikan tugas untuk menjaga bagian tubuhnya. Dan kemudian keluarga bagian C menjaga matanya. Dan begitu seterusnya. Jadi, setiap bagian tubuhnya ini dipisah-pisahkan, kemudian dijaga oleh masing-masing keluarga yang diberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini berlangsung secara turun-temurun. Proses menghadirkan Dodo sendiri dilakukan dengan cara seseorang yang telah ditunjuk akan mengenakan kostum yang menyerupai Dodo ini. Orang yang memerankan Dodo ini telah dipilih sebelumnya, serta harus berasal dari keluarga yang telah dipercaya secara turun-temurun untuk memerankan Dodo ini. Biasanya, setiap kali Datuk Luwu wafat, maka keluarga yang diberikan tugas untuk menjaga salah satu bagian tubuh Dodo ini akan langsung menuju ke istana dan memperlihatkan bagian tubuh Dodo yang dia jaga selama ini. Dari sinilah kemudian istana akan menelusuri siapa saja dan di keluarga mana saja yang bertugas menjaga bagian tubuh Dodo ini, hingga nanti sampai mereka berhasil menemukan semua bagian tubuh Dodo ini. Selain itu, ada pula keluarga yang ditugaskan sebagai pemeran dan juga pasangan dari Dodo ini. Merekalah yang nantinya akan memerankan Dodo. Ketika pemakaman Datuk Luwu akan digelar, di sepanjang jalan, Dodo ini akan bergerak ke sana kemari dengan diiringi oleh tabuhan gendang yang dimainkan oleh pasangannya. Barang siapa yang nantinya tertangkap oleh Dodo ini, maka dia akan dikenakan denda. Kabarnya, orang yang telah memerankan Dodo ini diyakini bahwa sesudah dia memerankan Dodo, maka dia tidak boleh lagi memakan hewan laut. Karena menurut kepercayaan masyarakat di Tanah Luwu, makhluk bernama Dodo ini juga berasal dari laut. Meski demikian, ada pula yang beranggapan bahwa Dodo ini sebenarnya berasal dari bangsa Oro atau Keling, yakni manusia yang berbulu hitam dan mirip dengan kera. Apabila kita perhatikan baik-baik bentukan Dodo, dia digambarkan sebagai makhluk berbulu hitam yang tumbuh di sekujur badannya, serta memiliki wajah yang lumayan besar dengan perawakan yang agak aneh. Saya sendiri tidak begitu tahu apakah ritual memerankan Dodo ini masih dilaksanakan sampai sekarang atau tidak lagi. Saya sendiri juga masih kurang tahu dari mana cerita dan asal muasal hingga adanya makhluk bernama Dodo ini. Apapun itu, masyarakat Indonesia, utamanya yang bagian Tanah Luwu, memang memiliki sejarah yang panjang soal budaya dan juga hal-hal yang bersifat mistis. Sebagai manusia modern yang hidup di zaman ini, sebagian dari kita mungkin sulit untuk mempercayainya. Namun bagi masyarakat yang hidup di zaman dulu, hal tersebut mungkin memanglah ada dan benar-benar terjadi, sehingga mereka pun mempercayainya. Gunung Bawah Karaeng
adalah gunung yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Memiliki ketinggian mencapai 2.950 mdpl. Gunung ini sangat eksotis dan sering menjadi tempat pendakian para pendaki gunung. Namun, selain itu, gunung ini juga menyimpan banyak sejarah, entah itu kisah-kisah mistis hingga kisah-kisah yang dikaitkan dengan sistem kepercayaan atau agama. Dilansir dari IDN Times Sulsel menerangkan bahwa ada dua alasan mengapa masyarakat menganggap Gunung Bawakaraeng sebagai tempat yang sakral dan bahkan sampai menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, karena Gunung Bawakaraeng adalah sumber kehidupan masyarakat, utamanya di wilayah Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, hingga Bulukumba dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Gunung Bawakaraeng adalah sumber air bagi masyarakat di daerah tersebut. Air yang dipancarkan dari Gunung Bawakaraeng inilah yang berjasa memenuhi kebutuhan air masyarakat, entah untuk diminum atau untuk kebutuhan pertanian, dari saman ke saman. Dan itu tadi alasan pertama. Alasan kedua adalah karena adanya keyakinan yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat bahwa kalau Gunung Bawakaraeng ini adalah tempat bersemayamnya Turie Arakna atau Tokamaya Kanana, yang dalam mitologi Sulawesi dianggap sebagai sosok yang maha berkehendak, mungkin semacam dewa begitu. Kepercayaan semacam ini tentu merupakan bagian dari animisme dan dinamisme yang memang dulu banyak tersebar di Sulawesi Selatan, utamanya sebelum agama Islam masuk ke daerah itu. Lantas, kenapa bisa sampai ke tradisi berhaji? Bukannya tradisi haji adalah bagian dari tradisi Islam? Kenapa tradisi Islam malah digabungkan dengan tradisi sebelum Islam? Jadi, ada beberapa riwayat yang tumbuh di masyarakat tentang asal-usul tradisi ini. Salah satunya adalah adanya kepercayaan bahwa puncak Gunung Bawakaraeng tersebut merupakan tempat Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang pemuka agama asal Goa Tallo yang kabarnya pernah bertemu dan berguru dengan para wali, yang kemungkinan yang dimaksud ini adalah Wali Songo. Jadi mereka percaya bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini dulunya berguru dengan para wali Songo di puncak Gunung Bawakaraeng. Dalam pertemuan itu, Syekh Yusuf kabarnya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada kemungkinan riwayat ini malah disalahartikan oleh masyarakat. Dari yang dianjurkan berhaji malah menjadi anjuran untuk berhaji di Gunung Bawakaraeng. Dan hal ini senada dengan yang dikutip pada majalah Panji Masyarakat edisi April tahun 1998 yang lalu. Dalam konteks ini, Gunung Bawakaraeng malah bertindak sebagai representasi dari Mekah itu sendiri. Lebih jauh, Syarifuddin Idris dalam artikel ilmiah Konstruksi Ritual Ibadah Haji pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng Kabupaten Goa pada tahun 2017 mengemukakan bahwa akibat dari kepercayaan ini, akhirnya masyarakat lokal mulai beranggapan bahwa Gunung Bawakaraeng lebih utama dari Mekah itu sendiri. Dan selain riwayat tersebut, banyak pula cerita yang mengatakan bahwa kebiasaan ini mulai dilakukan setelah adanya seseorang yang entah siapa mengaku telah bermimpi dan mendapatkan semacam wahyu lewat mimpinya untuk berhaji di Gunung Bawakaraeng. Meski begitu, proses ritual pelaksanaannya sangat berbeda dari ibadah haji. Tidak ada tawaf, sa'i, maupun wukuf. Masyarakat yang menjalankan ritual ini hanya memohon keselamatan, rezeki, atau permintaan lain kepada Yang Maha Kuasa. Seringkali dalam ritual ini, mereka juga membawa sesembahan seperti songkolo, buras, daging ayam yang sudah diolah, telur, buah-buahan, hingga daging kambing dan sejenisnya. Di masa lalu, mereka yang mendaki ke puncak Gunung Bawakaraeng ini biasanya melaksanakan pendakiannya menjelang hari Idul Adha, sekitar 10 Zulhijjah begitu. Dan mereka juga membawa sapi atau kambing hidup. Hewan-hewan ini dibawa untuk disembelih atau dikorbankan setelah mereka salat Idul Adha di Gunung Bawakaraeng. Jadi seperti itu alasannya. Dan akibat dari tradisi ini, maka lahirlah istilah Haji Bawakaraeng.
yang mana istilah ini adalah bentuk sindiran dari masyarakat Islam lain kepada mereka, kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji di Gunung Bawah Karaeng ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelaksanaan haji Bawah Karaeng memang mengalami penurunan. Tentu saja karena masyarakat sudah semakin terdidik dan mulai paham ajaran agama. Selain itu, ada upaya untuk menutup akses ke puncak Gunung Bawah Karaeng menjelang hari puncak Zulhijjah. Hal ini sudah dilakukan sejak dekade 1990-an. Tapi, meskipun upaya-upaya semacam ini telah dilakukan, namun sayangnya kebiasaan ini masih dijalankan oleh beberapa orang dengan alasan pelestarian budaya. Mitos orang Luwu yang dilarang pergi ke Selayar adalah mitos yang sudah ada sejak dulu. Sering diceritakan oleh nenek-nenek kita atau mungkin dari orang tua kita sendiri. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, sebenarnya mitos ini berasal dari sebuah kisah yang sebenarnya sudah pernah saya bahas juga. Tapi biar lebih gampang, akan saya bahas lagi di sini. Mitos orang Luwu jangan ke Selayar berakar dari naskah Ila Galigo, sebuah naskah kuno yang berasal dari kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, di naskah Ila Galigo ini tersebutlah seorang tokoh utama yang bernama Saweri Gading. Diceritakan, Saweri Gading ini jatuh cinta kepada seorang perempuan di tanah Luwu, yang ternyata perempuan itu adalah saudara perempuannya sendiri. Namanya adalah Iwe Tendri Abeng. By the way, sejak kecil, Saweri Gading dan Iwe Tendri Abeng ini memang dibesarkan secara terpisah. Itulah mengapa mereka tak saling mengenal satu sama lain. Karena merasa bersalah telah mau menikahi saudara perempuannya sendiri, maka Saweri Gading pun memutuskan untuk berlayar ke negeri Cina. Dan Saweri Gading juga bersumpah, demi menebus dosanya, maka dia bersumpah untuk tidak akan pernah lagi kembali ke tanah Luwu sampai kapanpun. Adapun Cina mana yang dimaksud di sini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau Cina yang dimaksud adalah Cina di Pamana, Kabupaten Wajo, dan ada juga yang bilang kalau Cina yang dimaksud di sini adalah di negara Cina. Singkat kisah, Saweri Gading sampai di negeri Cina. Meski sempat ditolak, namun dia akhirnya bertemu dan menikahi seorang putri dari kerajaan Cina tersebut. Putri itu bernama Iwe Cudai. Dari pernikahan Saweri Gading dan Iwe Cudai ini lahirlah beberapa orang anak, dan salah satunya adalah Ila Galigo. Kita singkat lagi kisahnya. Setelah beberapa tahun di kerajaan Cina, Iwe Cudai, istri Saweri Gading ini, meminta kepada Saweri Gading untuk mengajaknya pergi ke kerajaan Luwu. Saweri Gading awalnya menolak karena sumpahnya waktu itu. Namun karena Iwe Cudai memaksanya, maka Saweri Gading pun akhirnya menurut. Maka berangkatlah Saweri Gading pulang ke negeri kelahirannya di tanah Luwu. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di sekitaran wilayah Selayar, kapal Saweri Gading ini hancur diterjang oleh badai dan juga ombak yang besar. Alhasil, kapal Saweri Gading hancur berkeping-keping. Ada juga yang bilang kalau kapalnya ini terbelah menjadi 3 bagian. Dan setelah peristiwa itu, para warga di Bulukumba mulai menemukan satu persatu puing-puing kapal milik Saweri Gading ini. Mereka kemudian menyatukannya kembali, menyusunnya, merakitnya kembali, dan ketika kapal tersebut telah utuh, mereka pun menamainya dengan nama kapal pinisi, sebagaimana yang kita kenal sampai saat ini. Selain kapal pinisi, terdapat juga sebuah gong yang bernama Gong Nekara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Menurut kisahnya lagi, katanya Gong Nekara ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Saweri Gading dari negeri Cina untuk dia berikan kepada orang-orang di tanah Luwu. Adapun Gong Nekara ini kemudian disimpan di Selayar, dan gongnya masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Berdasarkan kisah inilah kemudian hingga timbullah anekdot atau mitos atau apapun namanya
yang melarang orang-orang Luwu untuk pergi ke Selayar. Karena kalau mereka berani pergi, maka mereka akan bernasib naas seperti Sauri Gading. Namun sekali lagi, itu hanyalah mitos belaka. Nyatanya, banyak juga orang Luwu yang bolak-balik Selayar, Bulukumba, dan Luwu, dan masih aman-aman Ji. Selamat-selamat Ji juga. Jadi ini hanyalah sebuah mitos belaka, sebuah legenda belaka. Adapun tentang Gong Nekara, peninggalan Sauri Gading ini diperkirakan berasal dari wilayah Vietnam, dan ada juga yang bilang berasal dari Cina. Jika gong tersebut benar-benar milik Sauri Gading, maka tentu kita mendapatkan bukti kuat bahwa negeri Cina yang dimaksud dalam Laga Ligo adalah negeri Cina yang berada di Asia Selatan, dan bukan negeri Cina yang ada di Wajo. Jika gong tersebut benar-benar milik Sauri Gading, maka artinya legenda Sauri Gading bukanlah sebuah legenda fiktif belaka. Mungkinkah sosoknya ini benar-benar ada dan kisahnya benar-benar terjadi? Secara untuk sosok Sauri Gading sendiri, sebagian orang ada yang mempercayainya, dan ada juga yang menganggap bahwa sosok Sauri Gading ini hanyalah tokoh fiktif belaka. Dan tentu saja, ini masih menjadi sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan.